kuliah, melanjutkan studi di Fakultas Syariah, bolehlah jalan-jalan ke sana melihat seperti apa gedung kita. Tidak kalah dengan gedung-gedung di kota besar sana, Pak Denanda. Kemudian rekan Raung, kita memiliki 5 prodi atau program studi. Pertama adalah Amalus Saksiyah, hukum perdata, kemudian hukum ekonomi syariah. Kita juga memiliki hukum ekonomi syariah. Kita juga memiliki hukum tata negara, prodi ilmu Al-Quran tafsir, dan prodi hukum pidana Islam. Lulusan kita dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, profilnya yang pertama itu menjadi hakim. Jadi beberapa alumni kita sudah menjadi hakim, terutama di hakim pengadilan agama, tapi tidak menutup kemungkinan punya peluang juga untuk menjadi hakim di pengadilan negeri. Kemudian yang profil kedua, lulusan kita juga menjadi praktisi hukum. Saat ini ada 3 penerimaan kita di IAIN secara umum dan di Fakultas Syariah secara khusus, yaitu melalui jalur SPAN, dan itu sudah selesai. Kemudian ada jalur UMPTKIN secara nasional dan jalur UM Mandiri. Jadi ada 3 jalur ini yang bisa ditempuh oleh adik-adik yang ingin kuliah. Saya kira itu pengenalan singkat terhadap fakultas kita, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang Persimpuan. Saya kira untuk warga kota dan rekan Rao sudah tahu betul bahwa lokasinya sangat strategis, benar. Dan nyaman. Kalau Anda ke sana merasa nyaman karena jauh dari kebisingan, kemudian sejuk, kondusif lah untuk kuliah gitu ya. Baik, kalau tadi jalur SPAN sudah selesai, kemudian yang saat ini sedang berlangsung UMPTKIN dan Mandiri, gitu Pak. Ya, Mandiri. Untuk informasi pendaftaran ini bisa dilihat di mana Pak? Di web IAIN Persimpuan bisa dibuka. Baik, jadi rekan Rao bisa lihat di web IAIN Padang Sidimpuan ya Pak ya. Buka saja IAIN Persimpuan, nanti akan muncul di situ informasi terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru. Baik. Nah, kita mau tahu juga Pak, ini karena katanya IAIN ada di asramakan, seperti itu apakah di Fasih juga seluruh jurusan atau seperti apa Pak? Iya. Jadi IAIN Persimpuan salah satu di antara perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKIN yang menerapkan Ma'had Al-Jamiah ataupun pesantren kampus. Jadi seluruh mahasiswa baru selama 1 tahun atau 2 semester itu wajib tinggal di asrama. Karena itu program Ma'had, kalaupun rumahnya dekat atau di Persimpuan tetap juga wajib tinggal di asrama. Programnya bagus, terutama dalam pendidikan peningkatan keislaman, ilmu keislaman, kemudian baca Quran, pembinaan akhlak, dan terutama sekali adalah pembinaan bahasa. Jadi selama 2 tahun itu ada, bayangkan 2 semester itu orang belajar bahasa hampir setiap hari itu, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, tentu bisa kita bayangkan hasilnya seperti apa. Intensif ya Pak? Intensif, seperti les selama 1 tahun lah gitu ya. Les di kuliah pagi misalnya belajar bahasanya, kemudian sehari-hari juga mereka di asrama, sangat kondusif lah untuk bahasa. Dan kemudian beberapa angkatan yang sudah mengikuti Ma'had atau pesantren kampus ini sudah bisa kelihatan hasilnya. Mereka sudah punya akses ke luar negeri, ya, sudah punya komunitas dan kegiatan yang sangat variatif. UNICEF menetapkan bahwa pernikahan anak itu atau child marriage itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak yang berada di bawah usia 18 tahun. Nah, itu yang ditetapkan oleh Badan Dunia 18 tahun. Tapi kemudian masing-masing negara menetapkan usia yang berbeda terhadap pernikahan, syarat pernikahan. Artinya pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak yang belum masuk kategori dewasa, dalam arti masih remaja gitu. Indonesia saat ini berada pada kondisi darurat perkawinan anak. Beberapa data menyebutkan bahwa Indonesia berada pada ranking ke-7 tertinggi di dunia dalam kasus pernikahan anak. Untuk tingkat ASEAN kita berada di nomor 2. Ini satu ironi ya, bagaimana bangsa kita saat ini menghadapi problem pernikahan yang cukup tinggi. Nah,
data BPS yang bisa kita akses pada tahun 2018, 1 dari 9 perempuan Indonesia itu menikah di usia dini. Artinya menikah pada usia anak dan belum pada usia yang ditetapkan oleh undang-undang kita. Undang-undang kita menyebutkan bahwa pernikahan dilakukan seseorang akan memperoleh izin apabila sudah memperoleh usia 19 tahun. Ada pembaharuan ini sudah merupakan pembaharuan dan ada sebelum tahun 2019 perempuan itu 16 tahun, kemudian laki-laki 19 tahun. Tapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka perkawinan itu sekarang usia pernikahan terutama perempuan itu sudah setara dengan laki-laki, artinya harus sama-sama usianya 19 tahun. Pada para remaja ya, yang belum sampai pada usia nikah, berpikir ulanglah kembali kalau misalnya ada keinginan untuk menikah dini, coba dipikirkan ulang dan kalau bisa dihindari, karena akan berhadapan dengan hukum, berdampak sosial, berdampak psikologis, dan berdampak pada kesehatan sendiri. Jangan mengatakan saya siap padahal secara usia belum ya, karena kesiapan itu bukan hanya sebatas ucapan verbal saja, tapi harus betul-betul siap dari banyak aspek ya, kematangan psikologis, kemandirian secara ekonomi ya, pengetahuan dan wawasan tentang keluarga itu menjadi unsur penting dalam membangun sebuah rumah tangga. Saya kira itu sebagai closing statement dari saya, kesimpulan untuk para